Seorang Albert Einstein memiliki IQ diperkirakan sekitar 160, 190 untuk IQ Isaac Newton dan IQ Mark Zuckerberg 152. Pria-pria ini dikenal sebagai orang jenius dengan kepintaran mutlak di atas rata-rata di seluruh dunia. Tapi, tahukah Anda bahwa ada seorang anak yang lahir pada abad 19 yang IQ atau kepintarannya jauh melebihi orang-orang itu? William James Sidis adalah orang yang tercatat memiliki IQ 250 hingga 300. Dia dikenal sebagai orang yang paling cerdas yang pernah ada di bumi ini. William James Sidis lahir pada 1 April 1898, matematikawan dan ahli bahasa yang luar biasa. Ayahnya bernama Boris yang adalah seorang psikolog terkenal yang mendapatkan 4 gelar psikolog teladan di Universitas Harvard, dan juga ayahnya adalah seorang polyglot atau seseorang yang bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Dan tidak heran mengapa Sidis juga adalah seorang polyglot seperti ayahnya. Ibunya bernama Sarah yang adalah seorang dokter. Nah, atas dasar itu orang tua Sidis pasti ingin dia berbakat sehingga tak tanggung-tanggung menghabiskan uang untuk mendorong pembelajaran William Sidis. Di usia Sidis yang baru berusia 18 bulan, dia sudah bisa membaca majalah The New York Times. Pada usianya yang ke-6 tahun, Sidis bahkan sudah bisa berbicara dalam berbagai bahasa, termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Ibrani, Turki, dan Armenia. Seolah itu tidak cukup mengesankan, Sidis juga menciptakan bahasanya sendiri dan menyebutnya Vandergood. Menyadari kecerdasannya, ayahnya mencoba mendaftarkan Sidis di Harvard, tetapi ditolak karena William Sidis baru berusia 9 tahun pada waktu itu. 2 tahun kemudian di usianya yang ke-11 tahun, institut menerimanya dan William Sidis menjadi orang termuda yang diterima di Harvard Universitas pada tahun 1909. Pada tahun 1910 atau di usia Sidis yang ke-12 tahun, dia mulai mengajar sebagai pengganti dosen dengan mata kuliah matematika yang rumit tentang dimensi keempat yang menjelaskan konsep kubus 4 dimensi. Dan dilansir dari artikel The New Yorker, di saat William Sidis memberi kuliah, ada 100 profesor dan mahasiswa matematika tingkat lanjut dari Universitas Harvard turut hadir dalam penjelasannya. Setelah lulus di bidangnya dengan predikat cum laude, di usianya yang ke-16 tahun, Sidis masuk Harvard Law School atau sekolah hukum yang cukup lama selama 3 tahun, kemudian lulus, ya karena mungkin minat utama Sidis bukanlah di hukum, akan tetapi di matematik. Dan terlepas dari kepintarannya yang setara dengan IQ 3 orang, Sidis berjuang untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang penuh dengan orang-orang yang tidak memahaminya. Setelah Sidis lulus dari Harvard, ia mengatakan pada wartawan bahwa ia ingin menjalani kehidupan yang sempurna sebagai manusia normal. Dan satu-satunya menjalani kehidupan manusia normal yang sempurna adalah dengan hidup dalam pengasingan. Selain ketenaran yang tidak diinginkan, keputusannya mencerminkan tekanan yang dia hadapi sejak lahir. Dan itu terlihat ketika William Sidis tidak hadir dalam pemakaman ayahnya Boris yang meninggal pada tahun 1923. Setelah sesuai dengan harapannya, William Sidis berhasil mengasingkan diri, namun setelah itu dalam waktu yang singkat, Sidis sempat mengajar matematika di Rice Institute di Houston, Texas, tetapi dia diusir sebagian karena fakta bahwa dia jauh lebih muda dari murid-muridnya. Sebelum kematian ayahnya, Sidis sempat memunculkan kontroversi ketika dia ditangkap di Boston May Day Socialist pada Maret tahun 1919 atau dikenal dengan demonstrasi komunis di Roxbury. Sidis kemudian dijatuhi hukuman 18 bulan penjara karena kerusuhan dan penyerangan seorang petugas polisi yang sebenarnya penyerangan polisi itu bukan Sidis yang melakukannya.
William Sidis dibebaskan atas jaminan kemudian menghilang. Seperti yang biasa dilakukan oleh para jenius untuk mempertahankan profil rendah, William Sidis bekerja dengan gaji rendah. Dia mengambil serangkaian pekerjaan kasar. Meski begitu, dia masih dikenali oleh orang-orang sehingga dia tidak punya pilihan lain selain beralih pekerjaan lagi. Pada tahun 1924, wartawan berhasil menemukan dia bekerja dengan gaji $23 per minggu dan sontak menjadi berita utama. Dan pada saat itu ada banyak orang mengejek dia dan mengatakan bahwa kecerdasannya sudah hilang. Namun persepsi itu tidak benar karena sepanjang hidupnya William Sidis menulis banyak buku berharga dengan menggunakan nama samaran yang berbeda. Pada tahun 1937, Sidis menjadi sorotan untuk terakhir kalinya ketika majalah The New Yorker menulis artikel tentang dia. Sidis memutuskan untuk menuntut pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik, akan tetapi hakim menolak kasus itu karena tidak ada hak bagi tokoh publik seperti Sidis untuk menentang publisitas pribadi. Di tahun 1940, William Sidis kembali kehilangan permohonan banding atas artikel yang sama. Hakim Charles Edward Clark, simpatisan Sidis, mengklaim bahwa publikasi tersebut yang ditentang Sidis membuat Sidis terkena cemooh dan penghinaan publik, yang kemudian mengakibatkan kesedihan mental yang pedih terhadap Sidis. Akan tetapi tetap saja pengadilan tidak berpihak pada Sidis. Dan pada akhirnya di tahun 1944 Sidis memenangkan kasus itu. Dan di tahun yang sama Sidis meninggal karena pendarahan otak di Boston, Amerika di usianya yang ke-46. Dan menariknya ayah Sidis meninggal dengan sakit yang sama.